11 pendekar tanpa henti memusnahkan para pendekar Taiksu. Jejak berbentuk hati di antara alis Xiaoyan terus menyusut dari 1 menjadi 9. Kemudian hancur, hanya untuk mulai menyusut lagi dari 1 jejak. Miliaran orang tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan. Mereka hanya bisa merasakan perubahan dalam darah dan qi-nya, kadang meningkat, kadang meledak, lalu melemah sepenuhnya. Siklus ini berulang tanpa henti. 9 jejak berbentuk bintang di antara alis Xiaoyan berkedip, dan auranya melonjak ke puncak sekali lagi. Namun, dia tidak berhenti. Matanya mengeras, dan dia membanting telapak tangannya ke atas kepalanya. Bang! Kultivasinya yang hampir sempurna hancur, dan darah serta qi-nya yang ganas melonjak seperti naga yang marah, mencabik-cabik setiap inci daging. Setiap kali ini terjadi, Xiaoyan akan menyerang. Dia akan mengayunkan tinjunya yang menakutkan, dan dengan satu pukulan, banyak pendekar Taiksu akan meledak menjadi awan kabut darah. Ini sudah ke-9 kalinya dia menghancurkan jejak berbentuk bintangnya. Setelah menghancurkan 9 bintang, kekuatan fisikku seharusnya jauh melampaui kultivator biasa. Namun, melangkah 50 langkah di alam ilahi mahkota masih jauh dari cukup, kecuali jika aku memiliki avatar roh purba. Lagi pula, aku telah mengikuti Xiaoyan begitu lama, dan aku memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengannya, yang masih sering kupikirkan. Aku hanya tidak tahu apakah yang dikatakan hantu di mahkota itu benar atau salah. Melangkah 50 langkah akan mengungkap kebenarannya. Untuk saat ini, aku akan berasumsi dia adalah Xiaoyan yang asli, tetapi pikirannya sedang kacau. Jalan perlindungannya hanya bisa melakukan yang terbaik, namun tetap tidak mampu mencegah kehancuran sensi. Dalam situasi ini, hanya serangan gabungan dari seluruh dunia sensi yang dapat menghentikan invasi lebih lanjut ke Taiksu. Sekuat apapun dia sendiri tidak dapat mencapai ini. Kemana perginya tokoh-tokoh kuat sensi? Apakah sensi kekurangan tokoh-tokoh kuat dari bagian keempat dan kelima? Atau apakah mereka terlalu takut untuk bertarung? Entah karena permaisuri melindungi mereka terlalu baik atau menyembunyikan mereka terlalu rapat, bahkan Xiaoyan pun tidak mengetahui sejauh mana kekuatan sensi yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, transportasi timur akan hancur, dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan musnah. Setelah kepulangannya, bahkan pasukan sensi pun telah lenyap. Seluruh pasukan telah mundur ke lokasi yang tidak diketahui. Mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya dimusnahkan. Xiaoyan merasa ada rahasia yang tidak dia ketahui. Mungkinkah ini semua adalah rencana yang mulia permaisuri? Apakah dia hanya akan menyaksikan rakyat sensi dibantai seperti ini? Sebelumnya, dia tidak pernah mempertanyakan permaisuri, tetapi sekarang dia ragu-ragu. Saat pikiran Xiaoyan kacau, dengan putus asa memikirkan keberadaan para ahli sensi dan rencana permaisuri, segel hati yang baru terbentuk di antara alisnya tiba-tiba berdenyut hebat, rasa krisis yang mematikan menyelimutinya. Menusuk jiwanya. Tidak bagus. Klonku dalam masalah. Mata Xiaoyan terbuka lebar, niat membunuh yang mengerikan berkilat di dalamnya. Klon jangkrik emasnya, yang ditempa dari menara roh Void bintang ungu, kini sangat dekat dengan tubuh utamanya. Dia tidak menyangka Grandmaster tiba-tiba dikepung oleh Void. Ikuti aku. Tanpa ragu, Xiaoyan menggunakan jiwa pergerakan Void-nya untuk melintasi Void, langsung bergegas menuju lokasi klonnya. Bersamaan dengan itu, di Void lain, seekor naga hitam raksasa melingkar di udara. Di atas kepala naga itu, klon jangkrik emas Xiaoyan terjebak dalam situasi yang putus asa. Void, yang dipimpin oleh 12 jenderal, telah mengepung daerah itu dengan pasukan besar yang bergelombang, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Ke-12 jenderal itu berdiri teguh, masing-masing memancarkan aura yang ganas. Tatapan dingin mereka tertuju pada Jenderal Void yang memimpin, dan mereka meraung, "Bunuh!" Istana menjulang tinggi itu datang seperti tsunami hitam, targetnya adalah klon jangkrik emas yang bertengger di atas kepala Wulong. Pada saat itu,
Awan ungu kehitaman tiba-tiba berbicara. Apakah kalian semua tahu siapa aku? Ye Tian meraung, suaranya menggelegar seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Serangan dari Taiksu sedikit tersinkronisasi. Salah satu dari 12 jenderal Taiksu mengeluarkan seringai menghina, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Hanya niat membunuh, apa yang istimewa dari pemahaman? Kau menyebutku roh niat membunuh. Itu menggelikan. Ye Tian meraung marah. Awan ungu kehitaman bergejolak liar. Hari ini, aku, iblis nomor 1 di bawah langit, akan mampu menahan 10.000 orang. Mari kita lihat terbuat dari apa kalian sampah. Dari dalam awan hitam, sosok bunga matahari iblis yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar seperti belalang. Di antara mereka ada bunga matahari iblis, sangat jelek, namun memancarkan aura yang kuat. Saat sosok ini muncul, kehampaan seketika memenuhi udara. Pupil ke-12 jenderal tiba-tiba menyempit. Apakah aku merasakan sesuatu yang salah? Apa? Ada sedikit tekanan dari aura Su Zhu pada sosok ini. Klon jangkrik emas duduk bersila di atas kepala Wulong, bahkan sebelum tubuh utama Xiao Yan tiba. Namun, kehendaknya telah ditransmisikan melalui klon tersebut. Xiao Yan secara khusus memilih mata iblis 1000 wajah dari Ye Tian untuk menyegel jiwa Su Zhu yang terbagi di dalamnya, dan sekarang adalah kesempatan sempurna untuk menggunakannya. Bukankah Yang Mulia suka menggunakan hukum sebab akibat? Bagaimana jika aku menggunakan jiwamu yang terbagi untuk membunuh ahli alam kekosonganmu? Ia dapat memerintahkan mata iblis 1000 wajah ini untuk menghadapi serangan yang datang. Naga kabut bergerak, menyelimuti seluruh kehampaan dengan kabut tebal. Tidakkah kalian semua akan bergerak? Duduk bersila di atas kepala naga itu tak lain adalah Yang Mulia. Di belakang 12 jenderal Taiksu berdiri beberapa sosok. Dilihat dari pakaian mereka, jelas mereka bukan dari Taiksu. Kau bilang sosok dengan aura yang begitu tidak stabil dan lemah itu adalah Yang Mulia yang menjaga sarangnya. Jika kau bahkan tidak bisa membunuh sensi ini, bukan giliranmu, Taiksu, untuk memimpin. Salah satu dari 12 jenderal Taiksu, dengan tubuh sebesar gunung kecil, namun ototnya samar-samar terlihat, segera mencibir dengan jijik. Pikiran Xiao Yan berpacu. Bagaimana Taiksu menguncinya? Mungkinkah mereka meninggalkan sesuatu padanya? Tubuh aslinya tidak terlalu jauh. Alasan mereka belum bersatu kembali adalah karena Xiao Yan telah mempertimbangkan hal ini. Benar saja, penguasa Void telah meninggalkan cara untuk menguncinya. Tubuh aslinya, meskipun jauh, tidak langsung menghilang. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati klon jangkrik emas di dalamnya, kehendaknya sepenuhnya tersampaikan. Dia hanya tidak tahu apakah Ye Tian akan membelot di tengah pertempuran. Atau mungkin mereka akan berganti pihak di tempat, yang juga bisa dilihat sebagai ujian baginya. Wujud aslinya, di alam tanpa harapan, menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi dia mengendalikannya dengan keterampilan yang luar biasa, merasakan musuh sementara musuh tidak dapat merasakannya. Apakah ada 2 kultivator tingkat 5, tingkat 4, dan tingkat 3 di sini semua karena rencana perburuan dewa? Xiao Yan diam-diam mengamati bahwa wujud aslinya dapat mendekat kapan saja, tetapi saat ini dia perlu mencari tahu terlebih dahulu. Bagaimana Taiksu mengunci dan menemukan klon jangkrik emas? Jika dia dengan gegabah mengungkapkan dirinya sekarang, siapa yang tahu jebakan apa yang mungkin sedang dipasang oleh Void Lord? Dia tentu tidak akan mempercayainya. Penghancuran diri Xiao Yan sekarang tampak lebih seperti ujian yang terang-terangan. Menghadapi Ye Tian, dikelilingi oleh pasukan iblis yang padat, jumlah mereka lebih sedikit daripada pasukan Taiksu, tetapi kualitas mereka jelas lebih unggul daripada para prajurit Taiksu ini.